Baru di record. Oke. Jadi di multiple choice-nya nanti kalian akan belajar tentang fase-fase farmakokinetik ya. Jadi nanti ada pertanyaan, kira-kira yang termasuk fase farmakokinetik di bawah ini apa? Ya. Kalian jangan terkecoh dengan fase farmakodinamik ya. Kalau fase farmasetik ada lagi, yaitu sebelum obat masuk ke pasien ya, masih dicampur-campur tuh farmasetik. Kalau kinetik itu udah kaitannya dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau farmakodinamik itu udah kaitannya ikatan dengan reseptor, efek terapi, efek toksis, efek samping, indeks terapi, ya itu semua dinamik jatuhnya. Ya, jadi nanti kalau ada pilihan, saya harap ini nggak salah ya. Jadi mana yang masuk dalam fase farmakokinetik misalnya. Nah, kalian harus memilih. Kemudian ada profil suatu obat, ya, ada profil suatu obat yang saya tampilkan berupa gambar. Di situ nanti ada nomor-nomornya atau hurufnya ya, A, B, C, D, E, F ya. Nanti kalian tinggal menunjukkan dari profil obat tersebut, manakah yang dianggap sebagai durasi pemberian obat, gitu ya. Nanti kalian tinggal milih mana yang dianggap sebagai onset. Durasi dan onset beda ya. Kalau onset kan mula kerja ya pertama kali. Kalau durasi lamanya dia bekerja sampai dia terekskresi. Manakah yang dianggap sebagai konsentrasi maksimum di dalam plasma dan mana dianggap sebagai waktu maksimal, waktu untuk mencapai konsentrasi maksimal dalam plasma. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi artinya kalian harus belajar profil farmakokinetik yang ada di materi saya. Nanti kalian pelajari yang mana yang Tmax, mana yang Cmax, mana yang durasi, mana yang onset gitu ya, supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini banyak loh, ada 4 kalau nggak salah. Jadi lumayan tuh. Kalau 4 soal terjawab semua kan kalian udah dapat nilai. Ya. Oke. Kemudian kalian belajar tentang parameter farmakokinetik ya. Parameter farmakokinetik ada yang parameter farmakokinetik yang dipengaruhi langsung dan tidak langsung ya. Ada yang primer, ada yang sekunder kan. Ingat nggak waktu itu materinya? Nah, itu kalian belajar ya. Mana-mana yang termasuk parameter farmakokinetik yang memang dipengaruhi langsung gitu ya, atau dipengaruhi oleh parameter primernya. Itu ada di materi saya. Silakan dicari ya. Kemudian kalian belajar tentang model kompartemen. Ini banyak ya keluar ya soalnya ya model kompartemen. Jadi model kompartemen itu kalian harus melihat eh, model kompartemen ini nanti ada gambar ya. Ini model kompartemen satu atau dua, IV atau EV gitu ya. Kalau ada kata-kata tertutup sebaiknya jangan dipilih karena semua model kompartemen harus terbuka. Karena kalau tertutup berarti nggak ada proses eliminasi di sana. Ya. Jadi pelajari model kompartemen ya. Apa itu kompartemen mamilari, apa itu kompartemen Caterani, apa itu kompartemen fisiologi misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian nanti tahu. Misalnya ada satu soal misalnya begini, ada satu kompartemen atau lebih kompartemen yang dihubungkan dengan kompartemen sentral misalnya ya, perifer dihubungkan dengan sentral tapi kompartemennya banyak di perifer gitu ya. Nah, itu termasuk model kompartemen yang mamilari, katenari, fisiologi atau apa gitu ya. Jadi pelajarilah pokoknya model-model kompartemen itu kalian pelajari. Itu kan nggak susah ya, cuma ada berapa model, 4 kalau nggak salah ya. Oke, kemudian pelajari tentang manfaat dari farmakokinetik. Kenapa sih orang harus mempelajari farmakokinetik gitu ya? Jadi kalian pelajari ya. Antara lain kan kita bisa melihat apa dosis optimal suatu obat kan. Farmakokinetik kan kita bisa tahu kan, oh berapa sih dia optimal dikasih obatnya gitu ya. Kemudian kita bisa tahu apa interval dosisnya ya. Berapa kali sehari dia harus minum.
Misalnya jaraknya 8 jam, 12 jam, ya kan? Kayak gitu kan? Nah, jadi kita bisa mendapatkan informasi tentang interval dosis, tentang dosis optimal, kemudian kita juga bisa tahu eh, kapan rasio terapinya perlu dipantau, apakah rasio terapinya sempit atau tidak, ya. Kalau dia sempit perlu dipantau, kalau lebar mungkin tidak terlalu pemantauan, gitu ya. Seperti itu ya. Lalu kita juga bisa tahu seandainya ada obat diberikan bareng, misalnya ya, polifarmasi, apakah dia perlu dipantau atau tidak? Karena tidak semua obat polifarmasi perlu dipantau, gitu. Ya, itu salah satu manfaat dari farmakokinetik. Ya, jadi nanti kalian suruh memilih apa sih kira-kira manfaat dari kita mengetahui farmakokinetik, gitu ya. Kemudian kita lihat soal yang terakhir ya adalah ada lagi profil farmakokinetik ya. Nanti profilnya itu menunjukkan mana yang fase absorpsi ya, mana yang fase distribusi, mana yang fase eliminasi ya. Jadi kalau ada profil farmakokinetik itu kalian buka itu presentasi kalian juga yang saya ambil ya, yang saya suruh. Ada profil misalnya fase, bentar ya, coba saya ini dulu. Saya coba share screen ya. Oke, ini udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi C di sini ya, di fase C ya, konsentrasi, di sini fase T ya, waktu. Maka kalau ada profil farmakokinetik yang tadi saya bilang ya, nanti kalian pelajari itu adalah misalnya begini. Nah, ini gitu ya. Nanti mana yang waktu maksimal, mana yang konsentrasi maksimal, mana yang durasi, mana yang onset gitu ya. Nanti muncul seperti itu. Kayak gitu. Nah, lalu ada lagi eh ada lagi yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ini juga masih waktu ya. Profil kan selalu waktu. Ini konsentrasi. Nah, mungkin akan ada yang fasenya profilnya kayak gini. Ya, seperti ini. Kemudian, sorry, kok gini ya. Ya, mungkin ada yang seperti ini. Ya, kemudian kalau kita lihat dia langsung begini, maka fase absorpsi ada di sini ya. Ini fase absorpsi. Berarti kalau dia langsung begini turun panjang ini, berarti dia nggak ada fase distribusi ya. Berarti dia adanya fase eliminasi. Nah, ini nanti akan keluar nih di soal. Tapi kalau dia ada fungsinya kayak gini, dia ada turun sedikit. Sorry, susah ya gambarnya. Nah, gini. Kemudian baru dia nanti, ini kan ada gini ya, nanti. Kemudian ada yang langsung turun. Nah, karena dia nggak linear, maka ini menjadi fase eliminasi dan ini menjadi fase distribusi. Tapi kalau dia langsung dari atas begini, maka dia langsung melalui fase eliminasi. Ya, kalau yang di sumbu ini memang fase distribusi, begitu ya. Fase absorpsi. Ya. Nah, kalau dia secara intravena mungkin ada dua ya. Ada yang profilnya bisa begini karena dia dari titik nol. Ada yang langsung dari atas kalau dia bolus dikasihnya. Ya, karena kalau intravena kan dia nggak ada proses absorpsi ya. Dia langsung masuk banyak di dalam darah. Kalau yang misalnya ada profil seperti ini, maka fase absorpsinya jatuhnya di sini ya nanti ya. Di fase absorpsi jatuhnya di sini. Ya, gitu.
Nah, mungkin fase distribusinya akan diatur di sini. Nanti di bawahnya kalau dia ke bawah, ini adalah fase eliminasi. Kayak gitu ya. Nanti kalian belajar ada kok di soal saya. Ya, kalian tinggal lihat aja nanti. Gitu. Itu aja sih multiple choice-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal? Cukup belum? Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ya. Nah, soalnya saya nggak cari yang susah ya. Jadi kalian nggak usah belajar yang ribet-ribet. Kalian belajar tentang misalnya seorang sukarelawan diberikan antibiotik dosis intravena misalnya, berat badannya sekian, gitu ya. Berarti kan IV ya dikasihnya ya, berat badannya sekian. Lalu konsentrasi dalam serumnya 2 jam sekian, 5 jam sekian gitu ya. Seperti itu, kira-kira seperti itulah soalnya ya. Lalu hitunglah berapa T setengah daripada obat tersebut. Kalau ordernya satu ya, jadi kita anggap linear semua lah, nggak ada yang pakai slop-slop, susah pakai slop nanti, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh soalnya. Nah, kalian nanti bisa pakai rumus yang T setengah itu selalu adalah 0,693 kurung T2 dikurangi T1 ya. Jadi T2 dikurang T1 dulu, baru kalikan 0,693 gitu ya. Jadi yang dikurung dikerjakan dulu, dibagi dengan ln C1 dikurangi C2 ya. Jadi nanti ln C1 dikurangin C2 itu berarti ln C1-nya dihitung dulu, ln C2 dihitung baru dikurangi gitu ya cara kerjanya. Ya, itu dihitung T setengah. Jadi salah satu contoh soalnya adalah seperti itu. Itu soal-soal itu ada dengan presentasi kalian yang kemarin. Yang kemarin tuh pasti ada. Ya, kalian buka aja. Jadi nanti dapat tes setengahnya. Ketika tes setengah sudah diketahui, itu udah dapat nilai. Karena yang dihitung hanya tes setengah saja. Di situ eh, berat badan menurut saya nggak perlu dihitung karena itu hanya mengecoh aja ya sebetulnya ya. Yang perlu kalian ketahui adalah waktu dan konsentrasi yang dicapai itu tinggal dibagi. Itu bonus ya soal kayak gitu. Jangan lupa tes setengah itu satuannya adalah jam ya. Jadi jangan menuliskan satuan mililiter. Itu pasti saya coret. T setengah adalah jam. Kalau konstanta per jam. Jadi 0,5 misalnya per jam atau 0,5 jam min satu gitu ya. Jadi yang paling banyak salah itu adalah salah menuliskan satuan. Oke, kemudian soal lain adalah eh, misalnya begini, ada seorang pasien dikasih suntikan intravena ya, lalu konsentrasi dalam 24 jam sekian, konsentrasi 48 jam sekian. Nah, hitung waktunya kalau konsentrasinya menjadi sekian gitu, ya. Paham ya? Jadi kalian bisa pakai rumus yang sama, ya seperti itu. Jadi pada 24 jam konsentrasinya sekian, pada 48 jam konsentrasinya sekian. Pada konsentrasi sekian, misalnya konsentrasi 10, itu berapa jam dicapai gitu. Nah, itu juga ada di contoh soal kalian. Silahkan kalian buka sendiri kemarin presentasinya ya, ya, udah saya kasih juga. Ya, udah saya kasih juga, jadi bisa dipakai itu ya. Maka dicari dulu apa satu persatu ya, seperti itu, dicari dulu K-nya ya. Jadi K itu sama dengan ln kurung ya, ln C1 dikurangi ln C2 dibagi T2 kurang T1. Itu rumusnya sudah ada ya. Nah, C1-nya kalian bisa pakai terserah ya, mau pakai yang 44 apa yang 24 jam misalnya ya, sorry yang 24 atau yang 48 jam C2-nya ya. Itu kan udah ada ya. Delta T-nya nanti antara 24 sampai 48 jam itu jadi delta T. Ya. Jangan lupa eh, konsentrasi 5 misalnya ya, berapa konsentrasinya kalau dia mencapai 10 miligram misalnya ya, 10 miligram per liter. Nah, jangan lupa nanti kalian menambahkan angka 24 jam. Karena kalian mulai dari start 24 jam. Ya, jadi jangan lupa itu sering salah ya anak-anak itu ya. Seperti itu.
Saya coba buka dulu, bentar. Mana sih tugas kalian? Kemarin udah presentasi yang mana ya? Biar nggak ngawang-ngawang sebentar. Bentar ya. Hmm. Ya, ini contoh-contoh soal ya yang mungkin seperti inilah kira-kira ya. Jadi nanti ada
waktu-waktu seperti ini begitu ya, yang nanti CP-nya ketahuan, T-nya sekian, ya. Nanti kalian tinggal menghitung berapa misal volume distribusi gitu ya. Persis seperti ini. Cuma nanti beda angka-angkanya saja, ya. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan ini ya tadi yang saya bilang len C1 dikurang len C2. Jadi ini dilenkan dulu ya. Jangan lennya nanti nanti gitu ya. Jadi len C1 dulu, len C2 nanti dikurangi. Nah, ini delta. Jadi ini nggak boleh minus ya. Ini harus delta. Jadi 4 dikurangi berarti 2 jam. Nah, dapatnya sekian jam. Nah, kalau dia dapat K-nya 0,2 per jam, selalu konstanta itu dalam bentuk jam, maka nanti channelnya bisa diketahui ya, seperti itu. Karena kan di sini channel belum dapat ya. Berarti log CP-nya bisa diambil salah satu dari sini, misalnya 100 kita ambil ya. Karena kan kalau ini kan yang ditanya volume distribusi ya. Ini bisa bisa keluarkan juga ya volume distribusi. Berarti kita harus cari dulu dosis awal udah ketahuan ya, tapi yang belum ada kan channel ya. Nah, channel kan belum ketahuan. Nah, channel itu dicari dengan rumus seperti ini. Karena K-nya belum diketahui, berarti K-nya dicari dulu. Nah, kalau K-nya udah dapat, berarti nanti tinggal masukin ke rumus ini, sehingga nanti akan dapat channel. Nah, yang sering salah dari anak-anak itu adalah ketika dapat log channel 2,17, maka itu dianggap sebagai channel. Itu salah ya. Karena ini masih log. Berarti kalian harus menganti-logkan. Jadi kalau udah dapat 2,17, maka anti-lognya berapa? Yaitu 147. Dan jangan lupa satuannya. Satuannya harus kalian lihat kalau di sini adalah miligram ya. Nah ini kan miligram per liter ya CP-nya ya. Berarti nanti channelnya ya, channelnya harus miligram per liter, bukan per mililiter. Seperti itu. Ya. Nanti setelah itu baru dapat volume distribusi. Karena dosis awalnya udah dapat kan. Ininya kan udah dapat DO-nya. Kayak gitu. Ini saya keluarkan di soal ya. Oke, jadi ini pelajari. Kemudian ini enggak, yang kurva-kurva enggak ya. Nah, ini juga akan saya keluarkan. Nah, ini ya tadi saya bilang ya. Jadi ketahui pada 24 jam sekian, pada 48 sekian, hitung kalau konsentrasinya 10 miligram per liter. Gitu ya. Nah, ini cara mencarinya adalah kita harus mencari dulu. Nah, kita harus mencari dulu K-nya, karena K-nya belum diketahui. Kan yang diketahui adalah C1, C2 ya. Kalian boleh ambil salah satu, delta, dapat K-nya per jam. Nah, dari K ini kalian harus memasukkan lagi ke rumus. Ya. Nah, karena di sini C0 yang sebenarnya nggak kelihatan, maka diambil C0 yang 22 ya. Ini kan C0 22 ini lihat. Ya. 22 pada, tapi ini ingat ya, ini bukan channel sebenarnya ya. Dianggap channel. Kenapa bukan sebenarnya? Karena dia pada 24 jam. Harusnya kan kalau channel benar-benar kan pada saat nol ya. Ini pada 24 jam. Nah, kalian ambil di sini eh, yang channel pada yang 22 tadi ya. Kalian ambil. Karena CP-nya yang mau kita cari kan dicari berapa sih waktu kalau konsentrasinya 10 miligram per liter kan gitu ya. Berapa? Nah, berarti CP-nya adalah 10. Kita ambil ininya 22. K-nya sudah dapat tinggal masukin. Ya. Kemudian T-nya yang mau dicari. Nah, ini tergantung kalian lah. Coba-coba pakai kalkulator bener gimana cara berhitung seperti ini. Nah, akhirnya dapatlah T 48 jam. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi pada anak-anak itu adalah dia langsung mengatakan konsentrasi 10 dicapai dalam 48 jam. Gitu ya. Kenapa salah? Karena itu kita berhitungnya dari 22, di mana 22 itu bukan 0 jam, tetapi 22 jam, 22 miligram itu adalah waktu setelah mencapai 24 jam. Jadi artinya untuk mendapat nilai 10, maka hasil tadi harus ditambahkan lagi dengan 48 jam. Gitu ya. Jadi salah itu, banyak yang salah ya. Anak-anak tuh banyak yang salah. Nah, kemudian juga kalian harus apa ya, istilahnya tuh membulatkan dua angka di belakang koma hanya di hasil akhir ya. Jadi bukan perkalian-perkalian ini kalian bulatkan. Jadi terakhir boleh bulatkan dua angka di belakang koma, tapi harus mencari tiga angka dulu. Jadi misalnya 48,183 misalnya. Nah, itu akan dibulatkan menjadi 48,18 jam. Gitu.
Ya, jadi tiga angka di belakang, baru di belakang kedua angka, gitu. Ya, ini oke, ini sih ya sama sih rata-rata rumusnya ini semua ya. Jadi cuma soal aja yang dibeda-bedakan, ya. Seperti itu. Kalau yang soal-soal saya grafik, saya kira tidak akan saya keluarkan, ya. Kemudian ada juga soal yang mencari, ini nggak akan saya keluarkan ya, nggak akan karena sulit pakai kertas semilo, ya. Nah, ini akan saya keluarkan ya. Jadi pasien mendapat info sekian, ya. Terus dokter minta info tersebut harus dihabiskan dalam 1 jam. Berapa berapa tetesan per menit gitu ya? Ini kan gampang ya. Jadi 500 dalam 100 mililiter dan harus habis dalam waktu 1 jam. Seperti itu. Nah, berarti kan tinggal dibagi berapa? Ingat ya, kalau dewasa 20, kalau anak-anak 60 tetes. Ya, seperti itu. Jadi kan 100 mililiter itu dalam 1 jam ya, berarti dalam 60 menit. Kan tinggal dibagi saja. Nah, kalau ditanya tetes, berarti yang mililiter ini dijadikan tetes kali 20. Ingat soalnya untuk dewasa atau untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak 60, kalau dewasa 20. Gitu. Ya, ini nggak akan saya tanya kalau tunak-tunak ini nggak ya, karena ini materi nanti setelah selesai. Oke, saya kira itu saja ya ininya. Soalnya seperti itu nggak sulit ya, karena udah ada semua. Tinggal kalian buka-buka lagi videonya yang tadi yang udah pernah saya kirim. Terus, bentar ya, saya cek lagi. Oh ya, kemudian ada satu lagi ya, ada satu lagi yang ditanya tentang eh, sebutkan kompartemen apa gitu ya. Jadi misalnya seorang pasien dapat dosis antibiotik intravena sekian gitu ya. Kemudian dia ketahui konstanta eliminasinya sekian. Nah, itu ada soal yang menyatakan sebutkan model kompartemen yang digunakan. Kalian harus tahu kalau dia intravena berarti IV ya. Kalau dia langsung eliminasi berarti model satu kompartemen karena dia ada konstanta eliminasi. Tapi kalau misalnya disebutkan ada konstanta distribusi juga, berarti dia model dua kompartemen IV terbuka. Tapi kalau hanya disebutkan satu konstanta eliminasi ini berarti itu suatu eh, apa ya, suatu pemberitahuan bahwa dia nggak ada di distribusi langsung dieliminasi. Maka dia menggunakan satu kompartemen IV terbuka. Gitu ya. Jadi nanti jangan salah menjawab ya. Kalian baca soalnya, dia model kompartemen berapa. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu aja sih soalnya sebenarnya. Gimana? Satu A ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, Bu. Satu B, Masuk semua, Bu. masuk semua ya.
Terus dua a. Hadir semua Ibu. Yes. Ya, oke. Saya kira itu saja ya hari ini. Ada yang bertanyakan? Jadi belajari video yang saya kasih ya, dan yang kalian presentasikan sendiri itu kan, kalian presentasi sendiri kan dari video tersebut. Nah itu keluar dari situ soal-soalnya, sama tadi multiple choice-nya itu udah saya kasih juga kayak gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham ya semuanya ya. Aku mau maaf, aku mau tanya, Iya, silakan. eh, absensi 2B sudah ada belum ya, Bu? Kenapa? Absensi dari kelas 2B Oh, bentar. Tadi udah saya panggil belum? tadi 2A sih, Bu. Oh, udah masuk ke 2A mungkin ya, Bu. Nggak tahu, coba. Saya juga lupa. Satu a satu b Iya, Bu, sudah masuk, Bu. Maaf. dua a Udah kan? Iya, sudah, Bu. Hadir semua kan? Oke. Kalau nggak ada lagi, kita sudahi saja ya. Kalian bisa ikut yang lain. Kemudian minggu depan nggak ada. Ini jangan lupa di screenshot ya untuk bahan itu kalian nanti ya berita acara dan seterusnya. Nanti minggu depan kita nggak ada, off aja, nggak apa-apa. Karena memang ada kelebihan waktu. Jadi kalian bisa persiap diri untuk UTS. Belajar sama yang pinter ya. Mungkin yang belum paham teman-temannya belajar sama yang tahu gitu ya. Jangan belajar sendiri nanti makin bingung gitu. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita sudahi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Oh ya, lupa ya, minal aidin ya. Lupa saya. Mohon maaf lahir batin. Ya.